diskusi lintas agama yang kali ini kebetulan bertepatan besok Hari Raya Kurban ya. Jadi temanya juga membahas tentang kurban. Ya, kembali saya merasa bangga menjadi moderator untuk dialog antara narasumber yang sudah sangat terkenal ya, yang kata Bang Tristan tadi makin ganteng aja, yaitu sang debaters Rudy Johannes yang biasa dipanggil juga Walabu. Dan kembali ini namanya rematch ini dengan Bang Ikhwan yang dari Muslim ya. Oke, saya rasa kita tes mic dulu. Selamat malam Bang Rudy. Halo, selamat malam. Oke, terima kasih senyumnya ini. Kayaknya baru cukup tumis tadi ini ya. Oke, dengan Bang Ikhwan juga. Assalamualaikum Bang Ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Jadi ini akan berjalan insya Allah 1,5 jam ke depan diskusi ini dengan susunan acaranya begini ya. Pertama opening statement masing-masing 5 menit dari kedua narasumber ya, menjelaskan tentang tema sesuai keimanan masing-masing. Setelah itu langsung 35 menit itu sesi battle ya. Jadi salah satu pihak bertanya saja, nanti salah satunya menjawab. Nanti setelah itu babak ketiga ada evaluasi. Jadi masing-masing narasumber diberikan kesempatan untuk mengevaluasi apa yang barusan didiskusikan, apa yang belum terjawab mungkin disampaikan saja atau apapun itu. Baru masuk battle yang kedua, lalu closing statement. Oke, kita langsung aja ya. Sebelum masuk acara kita informasikan dulu bahwa acara ini disiarkan secara live di beberapa channel YouTube. Yang pertama itu ISDN Studio, Sang Debaters Channel, Ersa Jo Channel, channelnya abang kita, Abang Tristan juga, TMC Tristan Muslim Channel, dan saya sendiri saluran online. Ya, silakan di subscribe dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Oke, langsung saja masuk sesi pertama, opening statement dimulai dari Bang Ikhwan. Silakan Bang Ikhwan. Oh, dari tahu dulu, silakan. Dari Gak apa-apa, dari Ikhwan lah sekali-sekali. Aku terus ya. Nggak, dari Ikhwan aja dulu, gak apa-apa. Ya, silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Ya, kalau di dalam ajaran Kristen, sebelumnya selamat malam kepada kalian semua yang sudah baik hati menyediakan tempat ini dan room ini sehingga kita bisa berdiskusi. Nah, mohon semuanya nanti ini sebagai pelajaran dan pengajaran kepada kita saja. Nah, kalau dari pandangan Kristen, kurban itu bagaimana? Zamannya Abraham, dia diperintahkan untuk membawa anaknya supaya dikorbankannya. Itu terdapat di Kejadian 22 itu. Ya, anaknya yang dibawa adalah Ishak ya, bukan Ismail, karena Ismail sudah diusir, suruh pergi ya. Kemudian bangsa Israel melakukanlah itu sebagai suatu ritual. Ritual apa? Ritual penghapus dosa, bahwa mereka setiap tahun harus mengorbankan hewan disembelih itu untuk menghapus dosa tiap tahun. Kemudian zaman Yesus di Ibrani 10 dikatakan tidak berlaku lagi pengorbanan terhadap hewan-hewan itu karena darah hewan tidak bisa menyelamatkan manusia, dan kami sudah diselamatkan oleh darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Sementara darah hewan itu tiap tahun hanya membuat kita mengerti bahwa kita punya dosa ya, karena dulu penghapusan dosa dengan motong hewan itu. Dan yang uniknya dalam motong hewan ini kawan, orang miskin ini selalu tidak ditempatkan pada posisi yang baik karena dia akan hanya bisa memotong burung imprit kan itu alias kecil, sementara yang kaya bisa memotong sapi. Yang kaya
bisa memotong sapi. Hewan-hewan itu tidak berlaku lagi. Di Ibrani 10 disebutkannya yang berlaku itu adalah bahwa Yesus sudah mati di kayu salib dan darahnya sudah tercurah. Itulah sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih. Silakan. Halo. Oh, kemana? Oke, Enggak, sudah selesai. Terima kasih. Sudah habis. oke, silakan. Selanjutnya, Bang Iwan. Silakan. Ya baik, mohon maaf udah di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kurban. Langsung saja sesuai dengan tema. Ya, mohon dibuka share screen-nya, Bang Awi, supaya bisa saya paparkan terkait dengan ibadah kurban menurut Islam. Ya, ibadah haji atau ibadah kurban menurut Islam, tentu kita ketahui bersama bahwa ibadah kurban ini tidak bisa lepas dari ibadah haji. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa ibadah kurban ini itu tidak lepas juga dari peristiwa tentang keteladanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya, di mana tentu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan seorang anak Ismail, maka seorang anak itu kemudian diantarnya di Mekah bersama ibunya di dekat Baitullah. Kemudian anak itu bertumbuh sampai dengan usia sanggup, maka Nabi Ibrahim tentu diuji Allah Subhanahu wa taala keimanannya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibadah kurban bukanlah sebuah ritual dalam Islam ini, bukanlah sebuah ritual menumpahkan darah untuk mendapatkan pertolongan Allah melalui kematian makhluk lain. Kurban bagi umat Islam adalah ungkapan terima kasih kepada Allah atas limpahan rizki dengan cara berbagi makanan berharga kepada mereka yang tidak mampu. Tentu ini meneladani apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Ya, penyembelihan hewan kurban sebenarnya sudah ada sejak pra-Islam, ya, bahkan dipraktekkan oleh orang Arab, pra-Islam dan juga Yahudi, bentuk persembahan. Karena tentu para nabi sebelumnya telah mensyariatkan walaupun pola tata caranya berbeda. Kemudian penyembelihan kurban bukan untuk mendamaikan Tuhan yang sedang marah atau untuk menebus dosa-dosa. Ya, penyembelihan kurban menurut Islam adalah untuk memadamkan ego dan keinginan pribadi kepada Allah, seperti diceritakan kisah Nabi Ismail dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 1-2-10. Allah berfirman, maka ketika anak laki-laki mencapai usia sanggup bekerja dengan Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya saya bermimpi bahwa saya menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau menemukanku termasuk orang-orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah dan dia, Ibrahim, membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk pengorbanan, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah memenuhi mimpi itu, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat benar. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Hal ini menegaskan bahwa dalam Al-Quran tidak pernah menyuruh Nabi Ibrahim mengorbankan putranya. Ya, bahkan di dalam kitab-kitab ya yang dijelaskan syariat para nabi tidak ada mengorbankan manusia. Ya, bahwa Ibrahim diperintahkan berkurban, dengan kata lain
implikasi yang mendasar dari umat Islam berkurban bukanlah pertaubatan darah atau mencari pertolongan dari Allah melalui kematian orang lain, melainpun ungkapan rasa syukur kepada Allah atas rizki seseorang dan pengorbanan pribadi, berbagi harta, bentuk makanan berharga sama manusia. Sebagaimana di dalam Al-Hajj ayat 33 tentu dijelaskan bahwa Allah berfirman, bagi kamu padanya itu ada hewan, ada beberapa manfaat sampai pada waktu yang ditentukan. Kemudian di tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitullah. Ya, kemudian di dalam firman Allah juga pada Al-Hajj 37, daging hewan dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan. Waktunya habis. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikian. Oke, terima kasih Bang Ikhwan, waktu cukup untuk opening statement. Jadi sesi pertama ini ya, Bang Rudi dulu yang bertanya ke pihak Muslim. Jadi Bang Ikhwan cukup menjawab saja terus apa yang dipertanyakan oleh sang debaters. Begitu ya, sang debaters. Siap. Ya, nanti giliran. Ya, oke. Diatur waktunya 35 menit. Silakan diatur waktunya. Oke, kita mulai ya, begitu sang debaters mulai bicara, waktu mulai berjalan. Silakan sang debaters. Saya mau bertanya, menurut Islam yang dikorbankan itu Ismail apa Ishak? Beri dasar ayat ya, atau dasar ilmu Islamnya lah. Silakan. Ya, baik. Saya buka ini dulu ya, Bang Awi. Jangan dijalankan dulu. Ya, menurut Islam yang dikorbankan adalah Ismail ya. Ketika Nabi Ibrahim memiliki seorang anak, maka anak satu-satunya tunggal adalah Nabi Ismail. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran As-Saffat ayat yang tadi sudah dibacakan tadi, bahwa anak yang dikorbankan itu adalah Ismail ya, walaupun tidak disebutkan nama, tetapi di dalam tafsir beberapa ahli tafsir, anak yang dikorbankan adalah Ismail. Sedangkan Ishak pada saat pengorbanan dapat juga kita baca pada surat As-Saffat, Nabi Ishak lahir 1 tahun kemudian setelah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah untuk melaksanakan pengorbanan tersebut. Jadi yang dikorbankan adalah Ismail, bukan Ishak. Karena Ismail itu anak tunggal. Silakan, sang debaters. Oke, sekarang saya mau bukakan surah yang kamu bilang As-Saff itu 107. Ya, admin kalau bisa biar jangan saya share screen, dibukakan aja 107 itu. Ikut tafsirnya, tafsir Ibnu Katsirnya yang penting. Silakan. Halo. Iya. Silakan admin dibuka saja semua. Bang Awi bisa. Bang Yuda aja, Bang Yuda. Saya tidak ada tafsir ini. Kalau buka tafsir nggak ada. Iya. Oh, ini aku yang share screen. Sudah? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Mau saya bacakan? Ya, tapi yang bacakannya dari terserah lah, dari Ibnu Hatim itu juga bisa. Di sini kalau tafsirnya cuma ada dari Jalalain. Enggak, ya itu enggak. Ibnu Katsir aja, Ibnu Katsir. Udah lah, bacakan aja Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Ya. Sufyan As-Tsauri telah meriwayatkan dari Jalil Al-Jufi dari Abu Tufail dari Ali radhiyallahu an sehubungan dengan makna firman-Nya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar.
yakni dengan kambing gibas yang berbulu putih, gemuk, lagi bertanduk yang telah diikat di pohon samurah. Abu Tufail mengatakan bahwa mereka menemukannya dalam keadaan telah terikat di pohon samurah yang ada di Bukit Sanir. As-Sauri telah meriwayatkan pula pada Abdullah ibnu Usman ibnu Qasyam dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu. Coba langsung ke Ibnu Jabir aja, Ibnu Jarir. Di bawah itu ada Ibnu Jarir. Ini Jarir. Ibnu Abu Hatim ini. Ya, terus ke bawah lagi, ke bawah lagi. Ke bawah, enggak itu juga masih Ibnu ini Jarir Sa'id kan ibnu ada. Jubair. Jarir, Ibnu Jarir. Terus. Ibnu Jarir. Bahwa nama kambing dijadikan oleh korban Bukan Ibrahim. nama kambing sekarang. Coba Ibnu Jarir cari. Bentar ya. Terus Iman Ahmad, bawahnya lagi. Terus Hamzah Azhari, terus Syufan, dikit lagi tuh, bawah lagi Ibnu Jarir. Terus satu lagi. Tunggu dulu pendapat. Ini nih. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Zaid ibnu langsung aja ya. Abu Quraib ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis yang di dalamnya disebutkan bahwa anak yang disembeli itu adalah Ishak. Ya, udah stop. Akan tetapi dalam sanad hadis di atas terdapat dua perawi yang yaitu Al Hasan ibnu Dinar Al Basri berpredikat matruk dan Ali ibnu Zaid ibnu Jad'an hadisnya munkar, tidak dapat diterima. Oke, tidak dapat diterima ya. Sekarang naik lagi ke riwayat ini sahih. Ada riwayat ini sahih, naik ke atas. Tulisannya riwayat ini sahih bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Oke. Riwayat ini sahih bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang sama telah diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa dia adalah Ishak. Juga telah diriwayatkan oleh dari Al-Abbas dari Ali ibnu Abu Talib. Hal yang semisal telah diriwayatkan pula. Udah ya, sampai situ aja. Ishak udah ya. Baru Hamzah, naik lagi ke atas. Hamzah Az-Zayyan. Oke, telah meriwayatkan pernah mengatakan pada raja dalam alasannya, apakah engkau menginginkan makan bersama denganku sedangkan aku adalah Yusuf ibnu Yakub, Nabiullah ibnu Ishak, sembelihan Allah ibnu Ibrahim, kekasih Allah. Oke, udah. Jadi kalau menurut tafsir yang dia bukanya ayat itu, ternyata di situ yang disembeli itu banyak apa ya, mazhab atau banyak orang yang mengatakan itu pendapat. Iya, Ishak bukan Ismail, itu yang pertama. Baru pertanyaan saya, sekarang ini kalian tiap tahun melakukan kurban, itu bersumber kepada tujuannya apa? Itu aja dulu. Tujuannya apa sih berkurban ini? Silakan, kasih ayatnya kalau ada. Ya, silakan, Bang. Ya, terima kasih. Pertama, saya ingin menjawab dulu tadi terkait dengan hadis tadi sudah jelas ya, dikatakan di situ bahwa hadisnya mungkar, bahwa Ishak yang dikorbankan. Ya. Kemudian ya ada kisah lain tadi dikatakan bahwa tentang kesohian, maka tentu umat Islam itu lebih merujuk kepada nas-nas yang lebih sohi, yaitu Al-Quran. Ya, saya akan bukakan surat As-Saffat tadi yang bacakan tadi. Ya, di As-Saffat 102 ya. Di share screen kalau bisa, Bang. Share screen aja langsung. Ya, di Oke. dulu. Pak, waktunya masih panjang ini kok. Ya. Dibuka ini share screen. Udah. Bang Iwan mau share screen kah? Ya. Saya mau share screen aja. Oke. Atau Aku
Bang Iwan yang mau share screen atau gimana nih? Ini udah ada nih. Aku mau setting. Ya. Biar Bang Iwan screen, dia punya data sendiri. Ya. Di surat As-Saffat 102 ini saya baca aja terjemahannya, ya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguhnya aku telah bermimpi, aku menyembelihmu." Dari ayat 102 ini seterusnya, kemudian di sini dikatakan bahwa maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya, anak di atas pelipisnya, maka melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan nama Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera bagi Ibrahim. Demikian kami beri balasan kepada orang-orang yang baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri kabar gembira kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang yang saleh, ya. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya, kepada Ishak dan di antara keturunan keduanya yang berbuat baik, dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap diri sendiri. Jadi di sini di Al-Quran jelas urutannya bahwa Ishak lahir kemudian setelah peristiwa penyembelihan atau ujian Allah itu dilakukan. Jadi ini jelas sudah terjawab dan menggugurkan hadis-hadis mungkar tadi. Kemudian tadi dikatakan oleh Bang Rudi juga bahwa Ishak yang dikorbankan. Ya, bagi kami umat Islam sebenarnya siapapun itu dikorbankan, baik Ishak maupun Ismail, keduanya bagi kami adalah masing-masing adalah seorang nabi yang dimuliakan. Sehingga titik atau hikmah dari pengorbanan ini lebih menitikkan kepada keteladanan keimanan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah ketika diuji di usia yang tua. Dia memiliki seorang anak satu-satunya dan Allah memerintahkan untuk dikorbankan. Maka Ibrahim pun menunaikannya. Demikian juga keteladanan selanjutnya tentu adalah kesabaran seorang anak yang diuji. Kemudian hikmah yang ketiga juga adalah bagaimana kesabaran atau keimanan seorang ibu Siti Hajar. Jadi ketika peristiwa ini semuanya Allah abadikan di dalam namanya ibadah haji. Dan alhamdulillah umat Islam sampai saat ini konsisten melakukan mengabadikan peristiwa-peristiwa ini. Ya, jikapun itu tadi dikatakan Barugi bahwa Ishak yang dikorbankan, sebenarnya umat Islam itu tidak menjadi suatu ukuran bahwa dikorbankan Ismail dan Ishak, tetapi Al-Quran menegaskan bahwa dikorbankan itu Ismail, tetapi lebih pada hikmah tadi mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Pertanyaan Bang Rudi tadi, tujuan umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban, ya jelas juga di dalam nas-nas Al-Quran. Ya, salah satunya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tidak ada, tadi sudah dijelaskan di open statement tadi bahwa ibadah kurban dalam Islam itu bukan merupakan bagian daripada misalnya darahnya memberi pengampunan atau dagingnya, karena jelas di dalam nas Al-Quran bahwa pengorbanan itu sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi, ya, bukan untuk sebagaimana keimanan daripada teman-teman sebelah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi kamu menjelaskan bahwa itu hadis itu tidak begini, tidak begitu. Itu yang satu kan udah kebuka. Halo, suara siapa itu? Tunggu dulu. Yang satu udah kebuka bahwa ini sohi katanya tadi kan. Tolong dibuka surah yang kau bilang tadi, surah 37 ayat 112. Buka tafsirnya dulu. Amin. Apa aku langsung share screen dari tempatku bisa? Silakan. Ini sudah dibuka. Sudah dibuka ini? Ya, 112. Buka tafsirnya Ibnu Katsir. Aku share screen dari tempatku aja gimana? Ya, aku share screen ya.
Ini tafsirnya Ibnu Katsir biar cepat. Ya. Ini surah 37 ayat 112. Ibnu Katsir berkata begini, firman Allah SWT, dan kami memberikan kabar gembira kelahiran Ishak yang kamu bilang tadi ya. Setelah setelah menyebutkan berita gembira tentang kelahiran Ishak yang disembelih, yaitu Ishak, lalu disebut setelah menyebutkan berita gembira tentang kelahiran anak yang disembelih, yaitu Ishak, lalu disebutkan mengiringi berita gembira akan kelahiran saudaranya, yaitu Ishak. Apa ini? Sama-sama disebutkan dalam surat Hud dan surat Al-Hijr. Firman Allah Istidrabian berkedudukan menjadi kata keterangan ya ini ya. Bentuk lengkapnya ialah kelak dia akan menjadi anak seorang nabi yang saleh. Ibnu Jarir mengatakan telah menjaga Yakub, telah menjaga kepada kami ini ya, disembeli Ishak. Jadi semua sini bilang Ishak ya. Tapi memang ini tafsirnya lawak-lawakan aja dulu ini. Ya, ini setelah menyebutkan berita gembira tentang kelahiran anak yang disembeli, buka kurung tutup kurung Ishak. Lalu disebutkan mengiringinya berita gembira akan kelahiran saudaranya, yaitu Ishak. Gak ngerti ini tafsir ngawur ini, gak usah dipakai ya, sorry. Gak usah dipakai itu, gak usah. Ya, Ibnu Katsir ini ngawur ini, entah apa ini bisa. Enggak, itu terjemahannya yang salah Bang Rudi. Itu terjemahannya bukan Ibnu Katsirnya, itu terjemahannya yang Oh salah. gitu ya, terjemahannya. Masa ya Ibnu Katsir nulis pakai bahasa Indonesia? Ya, maksudku itulah mungkin dia menerjemahkannya. Tapi di sini bahwa dijelaskan Ibnu Jarir tetap mengatakan Ishak dan yang lain-lain juga mengatakan Ishak ya. Nah oke lah biar itu. Nah kita kembali kepada ketika dibawa anaknya itu ya. Di situ gunanya kurban itu adalah sebagai pengganti. Kan sudah dijelaskan. Sebagai pengganti anak yang dikurbankan itu digantilah kambing dari sorga itu ya. Saya pun terheran-heran dan terkaget-kaget. Kambing dari sorga yang dikorbankan jadinya. Jadi dasar kalian berkorban kan karena ditebus. Coba buka lagi surat tadi itu, surah berapa tadi ya? Surat 37 ayat 107 itu. Kan karena ditebus. Penebusan kematian ada ternyata di dalam ajaran Islam ya. Bahwa penebusan itu kematian itu dengan korban hewan. Jadi kalau kalian bilang sekarang kalian berkorban hanya untuk ketaatan kepada Tuhan, beginilah, tiap harinya kalian potong hewan, tiap hari kalian memasak ayam, kambing segala macam. Nah, saya nggak ngerti, kalian belum paham juga. Aku pikir mengenai kenapa kalian berkorban ya. Dan itu juga dimakan ya, sama tiap hari kalian potong ayam, kalian makan juga. Tiap hari kalian memotong kambing, sekali setahun memotong kambing, dimakan juga. Apa bedanya? Oke lah, itu nanti menjadi PR kalian ya, bahwa surah 107 itu tadi sudah jelas penebusan. Jadi korban itu gunanya untuk penebusan ya, jangan kalian karang-karang untuk dimakan, untuk dibagi-bagikan enggak ya. Kemudian karena kalian sudah mendasarkan kurban itu dari peristiwa Ibrahim. Kalau kalian tidak mendasarkan dari peristiwa Ibrahim, betul bahwa kurban itu bukan penebusan. Nah, oke. Sekarang saya mau bertanya, apakah di dalam kurban ini bisa dikurbankan burung imprit? Silakan. Kalau tidak, kenapa? Kalau iya, mana ayatnya? Nah, gitu. Silakan. Atau ayam lah, ayam. Biar agak lebih besar. Silakan, Bang. Jadi buka screen-nya, Bang. Silakan langsung. Buka screen-nya, screen. Oke. Ya. Jadi pertama, ya saya ingin dulu menanggapi tadi, ya kalau Bang Rudi memaksakan hadis tadi bahwa Ishak, ya mungkin terjemahan yang salah. Yang jelas di As-Saffat 1112 disebutkan bahwa Ishak lahir kemudian merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim. Jadi jelas yang dikorbankan adalah Nabi Ismail. Ya, antara hadis tentu dengan Al-Quran, Al-Quran adalah yang lebih tinggi. Ya, terkait dengan tanggapan Bang Rudi tentang kurban tadi, ya sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa di dalam Ritalatul Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap umat kami syariatkan menyembelihkan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang diberikan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserahlah kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kepada mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terkait pengorbanan ini, tadi tanyakan apa bisa mengorbankan burung ifrit dan sebagainya, ya tentu tidak bisa karena syariatnya dalam Islam itu sudah jelas.
kemudian waktunya pun sudah jelas. Ya, jika Anda berkorban sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, maka itu tentu bukan hewan kurban namanya, itu adalah sedekah dan sebagainya. Karena syariat itu sudah jelas sebagaimana di firman Allah ini di Al-Hajj ayat 3, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Ya, untuk ketentuan-ketentuan syarat-syarat hewan kurban dapat ditemukan dalam penjelasan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya sudah ditentukan, ya, tidak bisa dengan keinginan sendiri. Karena itulah syariat yang ditentukan bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana firman Allah SWT, tentu ini menjadi pedoman kita umat Islam, dan setiap tahun umat Islam melaksanakan ibadah haji dan ibadah kurban adalah merupakan bagian yang ada di dalamnya. Terima kasih. Oke, saya jadi geli juga melihat panjenengan. Kenapa saya katakan saya geli? Di awal Anda bilang kami lebih percaya Quran daripada hadis. Sekarang Anda lebih percaya hadis daripada Quran. Di Quran itu mana ada disebutkan pas saat penyembelihan? Yang ada kan jelas ayat yang kau tuliskan itu. Sebagaimana firman ada ini mengenai surah Al-Hajj 34 itu kan. Ya, dan bagi setiap umat yang telah kami syaratkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah. Tak ada dibilang dasar-dasarnya situ ngapain berkurbannya. Hanya apa? Berupa ternak, maka Tuhanmu adalah Tuhan Maha Esa. Gak ada dibilang untuk berterima kasih untuk ini kepada Tuhan sekali-sekali. Gak ada, janganlah dikarang-karang bro. Tunjukkan aja apa yang ada, jujur-jujur saja. Kenapa kalian berkurban? Karena saya lihat khotbah-khotbah ustadz-ustadz itu merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan merujuk kepada karena sedekah, karena ini, karena itu, nggak ada. Nah, kamu bilang nggak bisa burung imprit, nggak bisa ayam. Mana ayatnya? Nggak ada. Mana ada dibilang dilarang? Kamu bilang, oh kita lihat hadis-hadis. Tadi kamu tolak hadis. Sekarang karena kamu bilang Al-Quran lebih tinggi daripada hadis. Sekarang hadis lebih tinggi daripada Al-Quran kamu tempatkan. Aku membaca Al-Quran tak ada seperti yang kau bilang itu. Ya, jadi tolonglah kalau bisa biar ini jadi edukasi, bilang gini, kenapa ayam tidak bisa? Ini ayatnya lu dilarang mengorbankan ayam misalnya. Kenapa merujuk kepada Ibrahim itu ternyata kurban itu untuk penebusan. Bukan untuk ibaratnya bersedekah, bukan untuk makan-makan, enggak. Yang disembelih oleh Ibrahim apakah dimakan? Tidak. Jadi kalian sampai detik ini banyak orang Islam tidak paham apa kurban. Tetapi dalam ceramah-ceramah Ustaz menuju kepada Ibrahim. Ya, oke, silakan jelaskanlah. Kalau mau disanggah silakan. Oke, sebentar. Oke, Bang Iwan jelaskan secara terperinci dulu apa makna kurban bagi Ibrahim itu. Itu dulu pertama, karena kita akan merujuk ke Ibrahim. Sedangkan kurban di Ibrahim kan bukan untuk penebusan dosa, itu bukti ketaatan saja. Silakan Bang Iwan. Iya, baik ya Bang Rudi. Jadi sejak open statement tadi sudah dijelaskan ya, makna kurban tentu di dalam Islam itu adalah salah satu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas dalilnya. Ya, kalau kita dihubungkan tentu dengan pemahaman atau persepsi di konsep lain, maka tidak akan pernah ketemu Bang Rudi. Jadi maknanya itu sudah jelas dalil-dalilnya, ya disebutkan baik di Al-Quran ya maupun di hadis. Tadi saya mengatakan Al-Quran lebih tinggi dari hadis, karena Bang Rudi memaksakan dari tafsir-tafsir yang dikatakan oleh Bang Rudi tadi. Ya sesungguhnya tafsir itu bukanlah bagian juga atau tidak bisa disamakan dengan hadis. Jadi jenis-jenis yang ditentukan di dalam kurban itu hanya disebutkan jenisnya, yaitu berupa kambing atau kibas, sapi maupun unta. Ya, selain itu tidak disebutkan, bukan berarti dibolehkan berkurban dengan ayam atau burung dan sebagainya. Ayatnya tolong disertakan, ini kan edukasi, aku pun mau belajar. Ayatnya di mana itu? Ini di layar ada kuliah saya. Di ini dulu. Bang, di ini dulu di apa? Waktu dulu. Oke. Aku pauskan waktunya. Saya lihat dulu. Waktunya 12 menit 23 detik ya, narasumber. Ya. Dibuka. Ini aku pauskan. Saya screen, boleh nih? Silakan. Udah muncul ya. itu.
Ya. Screen siapa ini? Jadi, Ini udah muncul nih. Ya, binatang yang boleh dikurbankan adalah binatang ternak ya, unta, sapi, kambing, jantan atau betina. Mana? Nggak nampak di layar loh. Ini di layar udah? Belum. Yang Al-Hajj itu Al-Imran. Bukan. Oh, Bentar. yang mana? Ini. Salah search kan berarti. Oh ya. Binatang yang boleh dikorbankan Al-Hajj. Coba buka Al-Hajj 34. Karena itu dibuatnya dasarnya Al-Hajj 34. Ada enggak itu? Ya. Kemudian dijelaskan di dalam hadis. Berarti di Quran enggak ada ya? Ya, penjelasan di dalam fikih ya, di dalam hadis-hadis Nabi. Ya, binatang ternak di situ ya. Sah, oke, jenis silakan. binatang Ya. yang bisa dikurbankan itu Ya, unta, binatang ternak. sapi, kambing, jantan maupun betina. Ya, sedangkan binatang selain itu seperti burung, ayam dan lain-lain tidak boleh dijadikan binatang kurban. Ya. Kemudian terkait tadi, kapan Bang Rudi mengatakan setiap saat boleh melaksanakan kurban, kalau hanya sekedar menyebut nama Allah, maka waktu penyembelihan kurban itu sudah ditentukan. Ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Ya, waktu penyembelihan kurban yang paling utama adalah hari Nahar atau hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah melaksanakan Idul Adha bagi yang melaksanakan. Kemudian adapun bagi yang tidak melaksanakan Idul Adha, Ayatnya nggak ada ya? seperti jamaah haji, Izin ayatnya nggak ada ya? melakukan hadisnya ada. Hadisnya ya. Saya cari dulu. Ya, kalau di ayat Al-Qur'an jelas tidak disebutkan. Ya, tentang waktu juga disebutkan kapan berkorban, bukan setiap saat, tetapi waktunya disebutkan pada tanggal 10 Zulhijjah. Sekian Bang Rudi. Oke, terima kasih. Terima kasih saudaraku yang baik hati. Ya, kamu sudah mengatakan sama seperti yang dikatakan doktor yang dari Malaysia itu, bahwa Al-Quran itu berisi kalamullah yang disempurnakan oleh hadis Nabi Muhammad. Terima kasih. Ya itu, saya bisa apa? Ya, karena setiap saya tanya ayatnya di Quran tidak ada. Di Quran jelas dikatakan hewan ternak. Ayam itu hewan ternak. Kenapa dia tidak dijadikan korban? Siapa bilang ayam itu binatang buas atau binatang liar-liar? Tidak, ayam itu ayam belehor, ayam kanti, ayam apa itu binatang ternak. Harusnya itu bisa dibuat jadi korban. Burung juga bisa. Seperti zaman-zaman orang Yahudi memang burung bisa. Bagi yang miskin dia memkorbankan yang burung. Jadi kalau hanya kambing, unta, orang kaya yang bisa berkorban, orang miskin dari mana uangnya? Makan aja susah misalnya pengemis-pengemis itu. Tapi kalau burung bisa, ya burung imprit, masukkan. Terima kasih kamu mengatakan tidak ada ayatnya di Al-Quran, tapi itu di hadis. Ya saya nggak bisa apa-apa lagi. Karena betul hadis itu penyempurna Al-Quran, itu aja yang bisa aku bilang. Seperti kata dokter dari Malaysia itu di SDN ini juga itu waktu itu ya. Kalau nggak salah aku dokter PhD itu dari Malaysia ya. Nah, sekarang pertanyaanku yang berikutnya ya. Setelah kalian menyembelih kurban-kurban itu, apa yang kalian peroleh secara rohani? Apa janji Allah SWT secara rohani? Kalau bisa tunjukkan ayatnya, jangan hanya orang bertakwa ya, semua orang bertakwa. Silakan. Ya baik, dibuka Pak Awi. Silakan, langsung. Ya, Ya, baik. Terima kasih ya. waktunya Jadi, saya ingin menanggapi dulu tadi pernyataan sebentar. Bang Rudi bahwa Waktunya ada 12 menit ya. Tersisa 12 menit ya waktunya. Silakan. Silakan. ya, pertama saya ingin menanggapi dulu tadi pernyataan Bang Rudi bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang sempurna. Ya jelas sempurna. Kemudian menanggapi terkait dengan pernyataan bahwa ternyata Al-Quran itu sempurna harus dijelaskan dengan hadis-hadis. Jadi dalam hukum Islam itu, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang terkandung Al-Quran itu dijelaskan melalui sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan mengetahui setiap makna yang ada kandungan Al-Quran itu adalah Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan hewan ternak, maka penjelasannya terhadap hewan ternak itu terdapat dalam hadis dan sunnah-sunnah Nabi. Maka disebutkan jelas jenis hewan-hewan yang dikurbankan. Ya.
Jadi sunnah, Nabi, dan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan. Karena yang mengetahui persis sumber utama, guru utama di dalam menjelaskan Al-Quran ini adalah sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terkait tentu dengan kedua, terkait dengan apa yang didapatkan setelah melaksanakan kurban itu, maka tentu ya yang dicapai adalah takwa. Ya. Seperti yang Bang Rudi sampaikan, kalau mengejar jawaban lain, maka tentu tidak akan ditemukan bahwa kurban dilaksanakan umat Islam itu sebagai penebusan dosa, ya tidak akan ditemukan. Tetapi adalah wujud melaksanakan ya sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalilnya di dalam ayat Al-Qur'an lain. Saya jelaskan di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 28, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah dan beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang telah diberikan kepada dia, kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Nah, jadi ini dalilnya untuk pelaksanaan ibadah kurban. Yang jelas kalau manfaatnya untuk seperti Abang Huri dapatkan sebagaimana di keimanan Kristen, maka di Islam tentu sangat berbeda dengan mengorbankan orang lain atau mengorbankan orang Itu lain nanti untuk penebusan. orang Kristen nanti bagian gitu. Sekian. Ya, Oke. mungkin demikian jawabannya ya. Silakan. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Anda semakin mempertegas bahwa dui tunggal Al-Quran dan hadis itu tidak bisa terpisahkan. Dui tunggal Allah dengan Nabi Muhammad tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita mengucap satu kalimat syahadat itu tidak sah, demikian juga Al-Quran tanpa hadis itu tidak bisa juga. Karena pelengkapnya atau hanya Nabi Muhammad yang kau bilang, seperti kau bilang tadi, tahu segala macamnya, maka hadis itu sangat diperlukan. Ini nggak bisa dipisahkan ini ya. Terima kasih bahwa doktor dari Malaysia itu mengatakan suatu kebenaran, bahwa Al-Quran berisi kalamullah dan disempurnakan atau dikompletkan atau didetailkan oleh Nabi Muhammad. Ya. Nah, sekarang kamu tadi sudah menjawab bahwa kurban-kurban ini untuk ketaatan. Berarti orang yang tidak berkurban tidak taat. Karena dia miskin tidak taat, karena membeli sapi kan susah. Kalau hidup tidak dalam ketaatan, buat apa hidup di dalam agama itu? Kasihan dong orang-orang miskin itu. Sampai mati pun dia nggak akan taat karena dia nggak bisa berkurban. Padahal Allah SWT tidak pernah mengatakan kambing, unta, kuda, kerbau, sapi, nggak ada. Manusia yang mengatakan itu. Sehingga orang-orang miskin ini bernasib tidak baik. Harusnya mereka bisa mengorbankan ayam. Karena kalau kita baca tafsir-tafsir itu kurban itu, satu helai bulu daripada hewan yang dikorbankan membawa satu kebaikan. Satu pahala. Ayam kan punya bulu. Artinya di situ yang mau dikatakan adalah bulu atau rambut. Kalau nggak percaya coba buka lagi hadis tadi itu. Hadis surah 37 ayat 107 tadi. Coba buka tafsir Ibnu Katsirnya. Silakan admin bantu, mohon dibantu. Ya. Timernya saya pauskan dulu kalau gitu. Sorry, bukan itu ya, tapi yang dibilangnya tadi ayat 34 tadi, sorry, ayat 34 tadi. Surah berapa tadi itu? Al-Hajj. Ya, Al-Hajj 34 tadi. Al-Hajj itu surah berapa itu? Tafsirnya ya. Saya belum lihat tafsirnya loh, tapi perasaan pernah aku baca. Al-Hajj 34 tadi ya, kalau nggak salah aku. 34. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa penyembelihan hewan kurban dengan menyebut nama Allah tetap disyariatkan di semua agama. Ali ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Al-Hajj ayat 34, bahwa yang dimaksud dengan
mansak ialah hari raya. Ikrimah mengatakan menyembelih kurban. Zaid Ibnu Aslam mengatakan sehubungan dengan, ini panjang ini. Ya. Aku lupa pula di mana itu yang mengenai satu bulu. Ini seperti yang telah ditetapkan. Nah ini nih. Dari bunyi ayatnya, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, seperti yang telah ditetapkan di dalam kitab Sahihain melalui sahabat Anas yang telah menceritakan, didatangkan kepada Rasulullah SAW 2 ekor domba yang berbulu putih, berbelang hitam, lagi bertanduk, lalu beliau menyebut nama Allah dan bertakbir serta meletakkan kakinya pada lambung kedua domba itu untuk iya betul. Ya, itu tuh betul. Ibnu Ahmad, Ibnu Habna, Ibnu Hambal mengatakan telah menceritakan apa? Langsung aja ya. Ini. Wahai Rasul, ya, apakah yang dimaksud dengan hewan-hewan kurban ini? Rasulullah SAW menjawab, ini adalah sunnah bapak moyang kita. Jadi kalau dibilangnya yang tadi itu begini begono, nggak ada itu ya. Yang benar itu sunnah ya dari bapak moyang kita, yakni Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim melakukan itu. Korban itu apa? Itu mengorbankan anaknya. Dan kenapa diganti dengan hewan? Karena tebusan. Bukan tebusan dosa, tetapi tebusan atas kematian anaknya. Enggak jadi anaknya mati, jadilah katanya kambing Gibril itu yang dari surga itu. Mereka bertanya, lalu apakah yang kami peroleh darinya? Rasulullah SAW menjawab, pada setiap helai bulunya yakni unta, terdapat satu pahala kebaikan. Mereka bertanya, bagaimanakah dengan bulu dombanya? Rasulullah menjawab, pada setiap helai bulu wol terdapat satu pahala. Nah, mereka ini tidak sampai bertanya kepada ayam. Saya nggak tahu kenapa, apakah zaman itu ayam tidak ada. Yang penting bulunya yang disebut situ domba sama domba sama unta. Nah, sekarang kenapa orang mengorbankan kerbau sama sapi? Jalannya dari mana? Kalau kamu bilang mengenai hadis ini segala macam, nggak ada. Jadi perlu diingat bahwa kalian berkorban itu bukan hanya potong aja selesai berarti taat, tidak. Itu merujuk kepada sunnah Nabi Ibrahim, di mana dia ingin mengorbankan anaknya, tetapi datang Allah ditebus. Ingat kalimat di ayat itu, ditebus dengan seekor kambing. Ya, nama kambingnya ada itu ya, nanti kalian lihat. Nah, itulah yang kalian lakukan sekarang. Kalian berkorban kenapa? Karena sudah ditebus anaknya Nabi Ibrahim. Bukan untuk gagah-gagahan, aku kaya, aku sumbangkan sapi limosin. Yang sekarang kan gagah-gagahan. Sapi limosin, wah, padahal bulunya nggak ada itu, sedikit. Kenapa tidak dikorbankan yang bulunya banyak? Ya, jadi tolong jelaskan, apakah yang saya bilang ini menurutmu sudah setuju atau enggak? Aduh, internetku kurang bagus ya. Dirimu coba jelaskan, sesungguhnya kalian itu berkorban. Apakah benar karena syariat Nabi Ibrahim, atau hanya supaya dibilang, kau bilang tadi patuh atau apa ya, berbakti atau apa ya, lupaku. Berarti orang miskin nggak bisa seperti yang kau bilang. Silakan. Ya, waktunya 7 menit 7 detik ya. Ya, baik ya, makasih. Jadi terkait dengan masalah kurban tadi dikatakan wujud ketaatan kepada Allah dan dipertanyakan bagaimana dengan orang miskin. Jadi di dalam sebuah hadis Ahmad dan Al-Hakim, ya, hadis Abu Abbas, beliau mendengar Nabi SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang memiliki kemampuan namun tidak berkurban, makan jangan sekali-kali mendekat ke tempat sholat kami. Ya. Jadi ini hukumnya diwajibkan bagi yang mampu. Sebagaimana pelaksanaan ibadah haji, itu hukumnya juga wajib, tapi bagi yang mampu. Dan memang tadi dikatakan bahwa di satu hadis adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim SAW. Itu bukan sunnah berarti mengorbankan anak, ya. Tapi jelas mengorbankan hewan. Karena Nabi Ibrahim terbukti tidak mengorbankan manusia. Ya. Dimaksud dengan kurban sunnah itu karena kurban merupakan sunnah muakkad, ya, sangat dianjurkan. Di mana
kurban ini memiliki sejarah yang cukup mengharukan ketika Nabi Ibrahim yang telah menanti puluhan tahun untuk memiliki seorang anak, diuji oleh Allah untuk mengorbankan anaknya semata. Nabi Ismail, bila tersebut terjadi pada diri kita, belum tentu kita menghadapinya. Jadi sunnah dimaksud itu ada beberapa jenis sunnah. Ini termasuk adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan, ya. Mudah dipahami, artinya wajib. Tentu bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, dalam Islam itu ada banyak ibadah-ibadah Islam itu dilaksanakan sesuai kemampuan. Ya, termasuk ibadah haji. Demikian juga ibadah puasa. Ibadah puasa itu hukumnya wajib. Tetapi bagi yang tidak mampu karena berhalangan, sakit dan sebagainya, maka tidak dipaksakan. Itulah kemuliaan daripada ajaran Islam. Ada kemudahan yang bisa dilakukan. Jadi terjawab ya antara maksud saya wajib tadi dan sunnah. Bang Rudi perlu mempelajari lagi apa yang dimaksud dengan sunnah muakkad. Ya, terima kasih. Oke. Nah, kita sudah lihat surah 37 ayat 107 dan dirimu sudah membacakan. Jelas di situ dibilang tebusan. Jadi kalau kau memotong hewan itu untuk tebusan. Bukan untuk kau makan, kau bagi-bagikan ke orang. Apakah Nabi Ibrahim membagi-bagikan domba yang dipotong itu, kambing yang dipotong itu? Enggak. Kenapa enggak dibagi? Dia bakar itu. Makanya baca dulu baik-baik ayat itu, baru kita bercerita. Ya, biar kita jangan dibilang mendongeng. Ya, bahwa ayat itu sudah jelas. Admin tolong dibuka sekali lagi, biar jelas semuanya. Karena kita mau mengedukasi orang. Surah yang tadi itu 37 ayat 107. Di dalam Islam ada juga tebusan. 37 107. Ah, 107. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi pada saat itu penebusan anaknya Ibrahim itu dilakukan dengan hewan yang sangat besar. Sangat besar ini pun kita nggak tahu apakah dinosaurus. Itu yang paling sangat besar ya dinosaurus. Tapi justru di tafsirnya dibilang kambing, sejenis kambing. Nah, kemudian kamu tadi sudah membaca juga ayat surah 22 ayat 34 itu, unta dan domba. Terus kenapa kalian masuk kepada kerbau, sapi? Saya nggak ngerti dari mana. Tetapi kalau menurut hadis itu, tafsir itu dikatakan Nabi berkata sehelai bulu, berarti semua yang berbulu bisa, dan dia harus hewan ternak. Ya, jadi bahwa kurban itu sebenarnya tebusan. Karena kalian kan disuruh mengikut Nabi Ibrahim. Nah sekarang tolong kau buktikan Nabi Ibrahim membagi-bagi kurbannya itu, hewan yang sudah disembelihnya itu mengganti anaknya, itu diapakan? Ada ayatnya kok, saya lupa-lupa ingat. Ada itu, kalau nggak tafsirnya baca. Diapakan hewan itu, ada. Silakan. Moderator, tolong Silakan Bang Iwan. dipanggil. Bang Iwan. Mute. Oh, buka mute dulu. Ya, untuk Ya, baik ya. Bang Iwan jangan di-mute ya Bang Iwan ya. Silakan. Ya, terkait dengan kurban, Bang Rudi, ya jelas sudah sangat jelas manfaatnya. Ya, kurban itu jelas dari kita lihat dari kata dasar koriba yang artinya dekat, ya, seperti halnya kata dalam bahasa Indo ya, karib. Ya, jika penebusan pengganti kurban terhadap anak Ibrahim yang dikorbankan itu dalam hal Abraham, dosa siapa yang dia tebus? Tentu tidak dalam hal penebusan dosa, tetapi melainkan melaksanakan perintah Allah dalam melaksanakan ujian keimanan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kurban pada kisah Abraham tidak ada hubungannya dengan hukum Yahudi yang di Imamat 7, Bang Rudi. Jadi kalau dipaksakan umat Islam harus mengakui pengorbanan sebagai penebusan dosa, maka tidak ada di dalam syariat Islam seperti itu. Ya, jelas itu sangat jelas Bang Rudi, ya korban penebusan dosa di dalam Islam itu ya jelas antara kita dengan Bang Rudi itu adalah suatu hal yang terpisah, ya. Salah kaprah jika itu dipaksakan untuk menjadi dasar umat Islam melaksanakan kurban. Ya, dalam ibadah kurban ini sudah jelas bahwa fakir miskin itu juga mendapat bagian dari hewan-hewan atau daging-daging kurban yang disebutkan yang dikurbankan. Ya, terkait dengan yang dikurbankan itu, ya kalau Bang Awi bisa tampilkan jenis hewan yang lebih utama dikorbankan itu disebutkan dalam sebuah hadis, saya lupa di hadis mana, disebutkan unta, sapi, dan kambing. Ya, jelas itu syariatnya. Sekian. Oke, terima kasih. Maaf dulu, beribu-ribu maaf. Saya tidak pernah mengatakan itu untuk penebusan dosa, nggak ada. Sedikit pun dari tadi tak saya bilang nggak ada untuk penebusan dosa. Tidak ada untuk imamat. Al-Quran bahasanya cukup terang dan jelas. Dan dalam bahasa Indonesianya, itu tebusan. Sebagai tebusan untuk anak Ibrahim yang mau dikorbankan dia, mau disembelih dia, digantilah kambing. Nah itu, kambingnya dibilang dari sorga yang dipelihara 40 tahun. Tak dari mana infonya ini. Tapi ada di tafsir-tafsir itu. Jadi saya pernah baca itu, carikan saya. Korban itu setelah disembelihnya hewan itu diapakan? Apakah dibagi-bagi kepada fakir miskin atau dibakar atau apa? Tolong carikan saya. Ada itu di dalam Al-Qur'an dengan tafsir-tafsirnya, dengan hal silakan bantu saya. Saya pun lagi mencari. Oke. Pertanyaannya Bang Rudi, hewan yang dikurbankan pada saat peristiwa Ismail itu diapakan? Itu inti pokoknya. Ya. Silakan Bang Iwan. Waktunya tinggal dikit ini, tinggal 14 detik, 10 detik nih. Ya, Enggak apa. ya, hewan yang dikorbankan pada saat peristiwa pengorbanan Ismail tentu tidak ada kisah di dalam Al-Quran ya. Yang jelas tentu ya Waktunya habis, dimakan. Bang Iwan. keluarga. Dievaluasi bisa, dievaluasi bisa. Oke. Tambah 1 menit ya. Ya, jadi 1 hewan menit yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim, apakah ada di dalam Al-Quran diapakan? Ya jelas di dalam Al-Quran tidak dijelaskan Bang Rudi kalau diapakan. Yang jelas tentu hewan itu dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga Nabi Ibrahim yang ketika itu. Oke, itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran Bang Rudi. Jadi saya rasa Bang Iwan juga tidak perlu menjelaskan terlalu jauh jika itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran ya. Nanti gimana? Sudah cukup waktunya? Ya, silakan. Oke, cukup. Oke, kita masuk ke sesi ketiga, yaitu evaluasi masing-masing. Moderator, silakan moderator. Masuk ke sesi ketiga. Jelaskah suara saya? Jelas. Cek. Jelas. Sebelum kan ini evaluasi, habis evaluasi serat dulu kita mau minum kering kerongkongan. Gak apa-apa ya, kan evaluasi kan. Enggak itu saja lah, evaluasikan dulu aja, evaluasikan. Oke, kita masuk ke sesi evaluasi ya, di mana masing-masing narasumber boleh menanggapi, memberikan tanggapan atas apa tadi dialognya, apa yang kurang dirasa, silakan disampaikan. Oke, kembali ke Bang Rudi Johannes yang duluan. Oke, terima kasih. Yang bisa saya lakukan evaluasinya adalah terima kasih dia sudah mau menjawab ya, itu bagus sekali dan dia ngambil dari ayat-ayat Al-Quran. Ini sangat luar biasa. Biasanya, maaf ini ya saya bukan mengapakan, merendahkan. Biasanya langsung lari ke Bible, Kali ini dia bertahan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan tadi pun dia sudah mau lari ke Bible, imamat ini segala macam dan penebusan itu urusanku nanti ulang. Terima kasih. Dan terima kasih juga
dia sudah mau berkata jujur bahwa memang Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan hadis. Terima kasih juga dia mengatakan bahwa tidak ditemukan ini dan itu, ya, tetapi itu dari hadis-hadis, ya. Dan terima kasih juga atas kejujurannya. Itu aja yang saya bisa bilang. Dan mengenai itu korban itu diapakan, saya lagi cari. Dan nanti ada begitu aja, nanti saya kasih tahu, ya. Karena kita kan mau mengedukasi. Dan itulah makanya saya katakan banyak orang tidak paham mengapa mereka berkorban. Mereka bilang karena mengikuti ibadah haji. Enggak, ya. Dan korban itu tidak dilakukan pas saat ibadah haji. Karena Ibrahim mengorbankan anaknya bukan pas ibadah haji itu, ya. Dan itu korban itu gunanya tebusan. Tebusan atas apa? Saya nggak tahu dalam Islam, tetapi intinya tebusan atas pengorbanan nyawa anaknya Ibrahim. Ayatnya jelas, sudah kita baca tadi. Tak ditafsir pun kata tebusan itu ada, ya. Dan ya, itulah perjuangan saudara kita ini untuk menjawab imannya. Ibaratnya dia berapologet, terima kasih, ya. Dan kau seorang pejuang, aku bilang. Yang lain, lari ke Bibel, lari ke Bibel. Terima kasih, selamat malam. Oke, bersemangat sekali, mantap. Oh iya dong. Silakan. Mau minum. Ya, gantian, dia lagi. Terang dulu. Silakan Bang Ikhwan, silakan dievaluasi atas tadi diskusinya selama 35 menit, ya. Apa yang perlu ditanggapi, jika masih ada yang kurang silakan ditambahkan dan dilengkapi serta dikuatkan lagi. Silakan dari sisi Islam. Silakan. Ya, baik ya, terima kasih. Ya, saya ingin menanggapi ya terkait pertama tentang kaitannya dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi memang benar bahwa Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dipisahkan. Sebab orang yang mengetahui persis tentang maksud-maksud ayat Al-Quran itu adalah Nabi SAW. Ya. Banyak hal hukum-hukum yang dijelaskan oleh Nabi SAW tentang ayat-ayat Al-Quran, ya, baik itu masalah fikih ibadah, rumah tangga, kemudian bermuamalah, kemudian masalah kehidupan berumah tangga, perjodohan, dan banyak lagi, ya, termasuk masalah kebersihan, kesucian, bagaimana berwudu, bagaimana sholat, bagaimana waktu-waktu sholat, semua itu dijelaskan melalui sunnah Nabi SAW. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi kalau saya bisa memberikan contoh, ya, di kitab seberang itu, ya, semua ucapan perkataan oleh Nabi Isa Al-Masih itu bisa dikatakan setingkat hadis, ya, karena dia menjelaskan maksud tujuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya. Jadi tidak ada jalan lain atau tidak ada jalan kebenaran dapat mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui nabinya. Ya. Nabi Musa diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa hukum dan syariat. Ya, bagi siapa umatnya yang tidak mengikuti syariat petunjuk Nabi Musa, maka tentu dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sama halnya mengikuti petunjuk-petunjuk, ya, sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga di dalam Islam itu Al-Quran dan sunnah. Yang menjelaskan Al-Quran tentu adalah Nabi SAW berupa ucapan lisan maupun tindakan. Itulah disebut dengan sunnah-sunnah Nabi. Itu memang tidak bisa dipisahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, memang kita Islam tidak ada hukum tertinggi yang merupakan kebenaran yang menjadi pegangan umat Islam selain pada Al-Quran. Dan apa yang dikatakan Al-Quran, tentu umat Islam tidak bisa berasumsi lebih apabila itu tidak terkandung di dalam Al-Quran. Karena tentu akan berakibat fatal, ya, bisa terjadi pemahaman-pemahaman yang menimbulkan kesalahpahaman daripada umat-umat Islam itu sendiri. Jadi itu kalau memang tidak ada dalam Al-Quran, maka tentu kami tidak bisa menjelaskan atau dengan asumsi persepsi sendiri. Terima kasih. Ada 2 menit. Waktunya masih 1 menit 57 detik. Masih ada 2 menit Bang Ikhwan, tidak bisa dimanfaatkan.
Ya, mengenai makna terkait kurban dengan Bang, mengenai makna kurban Ibrahim mungkin perlu terkait dengan makna kurban, ya tentunya tadi ya hukumnya wajib, tentu artinya sunnah muakkad itu sudah jelas. Jadi apa yang ditertawakan oleh Bang Rudi itu tentu karena tidak paham tentang hukum-hukum yang bersifat sunnah muakkad. Ya, saya kira itu tentu malam hari ini mempunyai sebuah proses pembelajaran ya di dalam makna kurban. Yang jelas makna kurban di dalam Islam itu bukan berarti disamakan dengan proses pengampunan darah melalui darah hewan atau makhluk lain yang mengalirkan darah untuk sebuah pengampunan dosa. Jadi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan dagingnya tentu dimakan oleh pemilik kurban dan dibagikan kepada orang-orang ya fakir miskin. Fakir miskin pun tidak diwajibkan, tentu sesuai dengan kemampuannya untuk melaksanakan kurban. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa Bang Ikhwan, masih ada 47 detik, mungkin bisa sedikit dijelasin tentang ini kali ya, apa namanya, yang Bang Rudi sampaikan terakhir tadi bahwa Nabi Ibrahim itu tidak berkurban pada saat ibadah haji. Mungkin itu Bang Ikhwan bisa luruskan sedikit untuk itu Bang. Karena di mata Bang Rudi seakan-akan Muslim itu berkurban pada saat ibadah haji, padahal di zaman Ibrahim tidak melaksanakan itu, tidak berkurban pada saat ibadah haji. Ya, jadi tadi dikatakan bahwa semua rangkaian ibadah haji itu merupakan satu rangkaian rekonstruksi kembali peristiwa yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Ya, mulai dari Nabi Ibrahim melaksanakan tawaf, kemudian Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail anaknya, dan dalam perjalanan pun Nabi Ibrahim tentu melakukan lempar jumroh hingga sampai ke tempat tujuan mengorbankan hewan yang diberikan atau digantikan sebagai korban. Jadi itu adalah salah satu ikon dalam pelaksanaan ibadah haji, itu adalah ya satu rangkaian yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Salah satu contoh, salah satu peristiwa istri Ibrahim, Siti Hajar, ketika mencari air, ketika air habis, dia melakukan berlari dari Safa dan Marwah, dan itu pun diabadikan dalam menjadi syariat syiar-syiar Islam di dalam pelaksanaan haji. Jadi intinya umat Islam itu sangat konsisten